Halo adik-adik, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang bahaya sampah bagi lingkungan dan kesehatan. Kehidupan manusia tidak akan pernah lepas dari sampah, dan dalam kegiatannya manusia senantiasa menghasilkan sampah. Apa sih sampah itu? Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah dapat digolongkan menjadi dua jenis. 1. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat diuraikan oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Sampah ini dengan mudah dapat diuraikan melalui proses alami. Sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik. Termasuk sampah organik diantaranya sampah dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus selain kertas, karet, dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Selain itu, pasar tradisional juga dapat menyumbangkan sampah organik seperti sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sampah non-organik atau sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik atau buatan maupun hasil teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk olahannya, sampah plastik, sampah karet, sampah kaca dan keramik, dan sampah deterjen. Sebagian besar sampah anorganik tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara keseluruhan, atau disebut unbiodegradable. Sementara sebagian lainnya hanya dapat diuraikan dalam waktu yang cukup lama. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga, misalnya sampah botol plastik, sampah botol gelas, sampah tas plastik, dan sampah kaleng. Lalu, bagaimana sih cara mengelola sampah? Pengelolaan sampah secara umum dapat dilakukan dengan 3R, yaitu upaya pengurangan pembuangan sampah melalui program menggunakan kembali atau reuse, mengurangi atau reduce, dan mendaur ulang atau recycle. Reuse merupakan penggunaan kembali sampah secara langsung, baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi lain. Reduce, mengurangi, yaitu mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Recycle, mendaur ulang, yaitu memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Nah, adik-adik, daripada membuang sampah sembarangan, lebih baik memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Contohnya, kita dapat membuat kreasi pot bunga dari botol plastik bekas atau cangkang telur yang sudah dibuang. Adik-adik, tahu nggak sih, sampah yang dibiarkan terus-menerus menumpuk tanpa penanganan akan menyebabkan permasalahan lingkungan dan kesehatan loh. Permasalahan lingkungan dan kesehatan apa saja sih yang disebabkan oleh sampah yang menumpuk? Masalah lingkungan. Sampah padat yang menumpuk tidak dapat terurai dalam waktu yang lama akan mencemari tanah. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam saluran drainase, saluran irigasi, atau sungai akan mencemari air yang ada. Berbagai organisme termasuk ikan menjadi terancam keberadaannya dan bahkan bisa lenyap sehingga ekosistem perairan biologis pun bisa berubah. Sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana.
Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. Masalah kesehatan. Sampah yang menumpuk dan mencemari lingkungan akan dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, tifus yang dapat menyebar dengan cepat karena virus berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur dengan air minum. Penyakit demam berdarah juga dapat terjadi dan meningkat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. Penyakit jamur juga dapat menyebar, misalnya jamur pada kulit. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan seperti suatu penyakit yang terjadi akibat cacing. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanannya yang berupa sisa makanan atau sampah. Baiklah adik-adik, itulah tadi bahaya sampah bagi lingkungan dan kesehatan, serta bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah dari bahan bekas. Adik-adik semua, yuk mulai kurangi sampah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar.